Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Sepriansa dari program studi bimbingan dan konseling semester 6D NPM A1L018027, yang dimana di sini saya akan melakukan ujian lisan profesi BK, yang dimana soal pertama itu tentang sejarah dan perkembangan bimbingan dan konseling, yang dimana profesi BK itu sudah mulai dibicarakan di Indonesia itu sejak tahun 1962. Namun BK diresmikan di sekolah di Indonesia itu sejak diberlakukannya kurikulum 1975, kemudian disempurnakan dengan masuknya bimbingan karir di dalamnya. Nah, pelayanan konseling dalam sistem pendidikan di Indonesia ini mengalami beberapa perubahan nama, yang dimana pada kurikulum 1984 ini semula disebut itu guru BP atau bimbingan dan penyuluhan. Nah, setelah dari pergantian kurikulum, yang dimana kurikulum 1994 berganti lagi nama menjadi bimbingan dan konseling hingga sampai sekarang ini. Lanjut kita ke soal nomor 2, yaitu perspektif pada masa kini dan masa depan, yang dimana pada masa sekarang ini program BK itu harus bertujuan secara jelas dan dilakukan dengan perhitungan yang hati-hati. Hal ini karena program BK harus sesuai dengan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu program harus disusun untuk tujuan mendukung pendidikan yang ada di sekolah. Nah, dari perspektif ini maka kegiatan BK itu harus sedapat mungkin menjadi bagian dari program pendidikan sekolah pada umumnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu soal nomor 3, yang dimana peran dan nilai pribadi konseli, yang dimana di sini konseli itu harus memiliki komitmen yang kuat yang dapat mengoptimalkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana di sini konseli itu harus bisa ingat kepada Tuhan dan memiliki nilai keimanan dan ketakwaannya. Lalu di sini ada kita sebagai konseli harus bisa menghormati dan menghargai sesama manusia, dan yang selanjutnya itu memiliki sikap positif, respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Jika kita memiliki sikap positif atau respect terhadap diri kita sendiri, pasti kita bisa respect terhadap orang lain juga. Nah, kita juga harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang efektif. Nah, di sini kita tidak bisa sembarang mengambil keputusan. Kita harus bisa mengambil keputusan yang betul-betul efektif bisa dijalankan. Lalu di sini adalah memiliki rasa tanggung jawab. Nah, di sini konselor harus memiliki rasa tanggung jawab yang lebih. Kenapa? Agar nantinya bisa membantu berjalannya konseling. Lalu di sini juga bisa merespon dengan baik. Nah, di sini konselor harus bisa merespon, bisa menjadi pendengar yang baik. Lanjut kita ke soal nomor 4, yang dimana nilai dan peran konselor dalam bimbingan dan konseling, yang dimana di sini kepribadian konselor menghargai dan menjunjung tinggi namanya nilai-nilai kemanusiaan. Jadi di sini konselor harus bisa menghargai, bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang sudah ditetapkan. Dan di sini juga harus sifat-sifat kepribadian konselor tuh harus elegan, lalu menunjukkan minat, toleransi satu sama lain terhadap umat beragama dan lain-lain. Dan juga konselor itu menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. Nah, di sini konselor menunjukkan integritasnya, yang dimana kepribadiannya yang kuat, yang di sini menerapkan sikap toleransi terhadap sesama manusia, dan harus bisa mengantisipasi tekanan yang ada jika melakukan proses konseling, dan menjamin konselor ini bisa menjamin emosionalnya ketika sedang berjalan konseling, dan bisa menghindari nasihat-nasihat
saat berjalannya konseling. Nah, di sini konselor memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional, yang dimana konselor itu kan sudah di sumpah dan mempunyai kode etiknya. Jadi kita sebagai konselor harus bisa tetap memegang teguh apa yang sudah kita dapatkan dari jiwa-jiwa profesional. Nah, yang di sini kita akan lanjut ke nomor 5. Kita lanjut lagi nomor 5, yang dimana di sini kita tuh membantu dalam menentukan dan menjalankan kebijakan-kebijakan sekolah. Kita harus membantu teman-teman dengan nasihat-nasihat dan konstruktif dan pikiran yang membantu, menghargai dengan ikhlas bantuan yang diterima dan kemajuan-kemajuan yang dicapai, dan membantu teman-teman untuk kenaikan jabatan, dan menjauhkan dari campur tangan perkara-perkara antara guru dan murid, kecuali jika kedudukannya yang resmi dan mengharuskan, dan menjauhkan ocehan atau kecaman yang bersifat menentang tentang guru-guru lain yang di sini. Dan contohnya seperti guru tuh kita harus bisa saling membantu dan saling toleransi satu sama lain. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.